Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak kelas 12 RTL SMK 17 Agustus 1945. Pada pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang mengakses MySQL dengan PHP. Apa saja yang akan kita pelajari? Sebelumnya kalian persiapkan dulu aplikasi yang digunakan untuk pelajaran kita kali ini, yaitu SAMPP, kemudian web browsernya bisa Chrome atau Mozilla, dan juga text editornya untuk menuliskan kode program. Bisa menggunakan Notepad++ atau bisa menggunakan Visual Studio Code. Oke, langsung saja apa saja yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Kita yang pertama akan membuat sebuah koneksi ke database server dengan MySQL. Di sini nanti ada beberapa poin. Yang pertama adalah membuat koneksi ke database, mendeklarasikan variabel string yang berisi perintah MySQL yang akan dilakukan. Yang ketiga, melaksanakan sintaks MySQL menggunakan fungsi untuk menghasilkan keluaran yang akan ditampilkan. Hasilnya ditampung di dalam variabel yang telah dideklarasikan sebelumnya. Dan yang keempat adalah mengambil sintaks MySQL yang dilaksanakan dengan fungsi MySQL fetch row, MySQL fetch array, MySQL num row, dan lain sebagainya. Oke, untuk mengawali pelajaran kita pada pagi ini, langsung saja kita akan membuat sebuah koneksi ke database menggunakan PHP. Silahkan langkah pertama kalian buka SAMPP control panelnya, kemudian jalankan start Apache dan start MySQL. Jika warnanya sudah hijau berarti sudah berjalan. Kemudian yang berikutnya adalah membuat sebuah database. Caranya bagaimana? Masuk ke localhost phpMyAdmin. Localhost php MyAdmin, kemudian masuk ke basis data, kemudian masukkan nama database yang akan kita buat. Semisal kita akan membuat sebuah database pertemuan 2, kemudian klik buat atau create ya. Jika sudah selesai nanti akan muncul di bilah sebelah kiri, yaitu pertemuan 2. Ini merupakan nama database yang akan kita koneksikan ke aplikasi pemrograman web kita. Berikutnya setelah membuat database, kita buka text editor kita. Nah, di sini bagaimana cara membuat koneksinya? Yang pertama, fungsi yang akan kita buat atau kita pakai untuk membuat koneksi ke database kita yaitu mysqli_connect. Nah, ini adalah fungsi yang akan digunakan untuk mengkoneksikan database dengan aplikasi kita. Cara mengetikkannya bagaimana? Ini akan saya jelaskan baris per baris. Sebelumnya ini akan saya copy dulu, kemudian saya paste di text editor saya. Ini ya, dipaste di sini. Saya besarkan. Oke, sepertinya hanya seperti ini ya tampilannya. Apakah bisa di zoom? Sepertinya tidak bisa di zoom. Biar saja seperti ini, saya rasa kelihatan. Oke, yang pertama kita membuat sebuah file, satu buah file dengan nama koneksi.php ya. Jadi silakan kalian membuat satu file PHP dengan nama koneksi.php. Setelah itu tuliskan sintaksnya di dalam seperti ini. Kita buka PHP-nya ya, kemudian membuat variabel dengan nama connection. Variabel connection ini boleh diganti. Misalnya saya akan membuat sebuah variabel dengan nama con saja ya. Untuk membuat sebuah variabel diawali dengan tanda $, con sama dengan mysqli connect. Ini adalah fungsi yang akan yang digunakan untuk mengkoneksikan ke database. Apa yang dikonekkan? Yang ada di server. Nah, servernya apa namanya? Karena kita menggunakan server dari PC kita,
PC masing-masing ya, secara personal, maka kita gunakan localhost. Kemudian username-nya apa? Username-nya diisi dengan root. Root itu adalah default username dari bawaan server database kita. Kemudian password ini dikosongkan saja karena tidak ada password di database-nya. Kemudian nama database-nya di sini ya, DB name. Nah, DB name-nya diisi ini pertemuan 2. Apa ini pertemuan 2? Database yang telah kita buat di PHP MyAdmin tadi. Ini pertemuan 2. Jadi ini kita buat dengan nama pertemuan 2. Oke, selesai terkoneksi, selesai mengkoneksikan. Nah, sekarang untuk mengetahui apakah koneksi kita berhasil atau tidak, maka kita buatkan perintah di sini, sebuah kondisi. Jika tanda seru connection artinya adalah jika tidak connection. Nah, connection ini karena variabelnya tadi di atas sudah kita ganti con, maka di sini juga harus diganti con. Artinya apa? Jika perintah yang ada di dalam variabel con ini tidak berjalan, diawali dengan tanda seru ini artinya tidak, maka apa yang terjadi? Maka akan menampilkan connection failed .mysql_connect error. Ini adalah sintaks untuk menampilkan koneksi yang error di MySQLi. Selain itu berarti kalau tadi jika tidak terkoneksi atau perintahnya tidak jalan, maka isinya ini. Selain itu artinya jika jalan, maka echo connection successfully, atau saya buat bahasa Indonesia saja, koneksi berhasil. Jadi seperti ini. Ini bisa kalian isi karena ini berupa teks, bisa kalian ubah-ubah. Misalkan koneksi berhasil coy. Nah, boleh. Kalau ini connection failed atau misalkan koneksi gagal. Seperti ini ya. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita panggil file kita yang bernama koneksi.php ini. Nah, file koneksi ini nyimpannya di mana? Nyimpannya ada di sampp di C ya, lokal C, kemudian sampp htdoc, kemudian buat sebuah folder dengan nama terserah, nama kalian juga boleh, karena di sini pertemuan 2 saya membuat sebuah folder dengan nama pertemuan 2, kemudian saya simpan dengan nama koneksi.php, kemudian klik save. Setelah tersimpan, sekarang kita buka browser kita untuk memanggil ya, memanggil koneksi apakah berhasil atau tidak. Caranya bagaimana? Ketikkan localhost / kemudian nama foldernya apa? Pertemuan 2 / nama filenya apa? Koneksi.php. Kita jalankan enter. Ya, di sini ada tulisan koneksi berhasil. Artinya koneksi kita berhasil ke database-nya. Kalau pesan errornya bagaimana, Pak? Nah, kita errorkan aja. Kita errorkan di sini misalkan. Nah, ini pertemuannya, nama database-nya 2-nya saya hapus ya, saya simpan. Artinya apa? Dia akan mengkoneksikan ke database pertemuan. Ada enggak itu ya? Kita cek di sini sama, kita jalankan. Nah, warning MySQL connect. Inilah yang disebut dengan MySQL_connect error tadi ya. Ini akan memberitahukan kita di mana errornya, di line berapa. Di sini errornya ada di mana? Di sampp htdoc pertemuan 2 koneksi.php online 2. Jadi kita akan membuka ini, dicek di line 2 yang keliru. Nah, ini dia pesannya tadi, koneksi gagal. Apa yang gagal tadi? Nah, disinilah yang disebutkan dengan MySQLi connect
underscore error tadi. Unknown database pertemuan. Database pertemuan tidak diketahui atau tidak ditemukan. Jadi dari sinilah kita bisa memahami apa sih yang sebenarnya error di line 2, maka ditunjukkanlah di sini. Database pertemuan tidak diketahui. Kita cek di line 2, database pertemuan tidak diketahui. Artinya ada kesalahan di sini. Oke, kita ubah menjadi 2. Oke, kita simpan. Sekarang kalau kita errorkan di localhost-nya misalkan, atau mungkin passwordnya diisi 111 ya, simpan. Seharusnya kan tidak ada atau kosong. Ini kita errorkan diisi dengan 11. Apakah yang terjadi? Kita reload ini ya, reload aja. Ya, ini. Ini pesannya. Nah, kemudian di online 2, koneksi gagal, access denied for user root at localhost using password yes. Artinya di sini menggunakan password, padahal defaultnya tidak. Jadi kita kosongkan saja. Jadi bisa dipahami ya, membuat koneksi ke database. Kita simpan, kita reload lagi, koneksi berhasil. Itulah cara membuat sebuah koneksi ke database. Sekarang kita lanjutkan. Nah, yang kedua di sini ada MySQL close, digunakan untuk menutup koneksi ke server database. Contoh, inilah penulisannya. Jadi setelah membuat sebuah kode PHP di sini, nah perintahnya MySQL _close connection. Connection ini adalah deklarasi dari con yang ada di sini. Jadi setelah kita mengetikkan sebuah program, kemudian kalau kita ingin mengakhiri sebuah koneksi, maka diketiklah seperti ini, MySQL _close. Apa yang di close? Connection-nya. Connection yang ini di close. Jadi bisa dituliskan di bawahnya sintaks dari program kita, isinya apa yang ada di sini. Kemudian di bawahnya kalau sudah selesai terkoneksi atau tidak butuh lagi koneksinya program tersebut, maka bisa diakhiri dengan MySQL _close connection. Selanjutnya yang kelima, ini dia. Apa ini? MySQL select DB, digunakan untuk mengganti database default dari koneksi. Contoh, ini adalah koneksi yang kita buat seperti tadi misalkan. Kemudian ada perubahan di sini, ubah koneksi ke database project 4. Hal ini dilakukan jika aplikasi terkonek dengan database project 3, maka dia akan berubah koneksi ke project database ke-4. Caranya bagaimana? Caranya setelah kita deklarasikan koneksinya, maka di pas perubahannya, ketika di perubahannya kita membuat koneksi yang kedua dengan nama connection 2. Kalau ini connection saja, ini connection 2. Kemudian di sini MySQL select DB, jadi memilih database. Connection berubah menjadi project 4. Kalau di sini project 3 connectionnya, maka di sini yang dikoneksikan tadi berubah menjadi project 4. Jika terkoneksi, sama perintahnya, akan connection error. Kalau tidak terkoneksi, kalau terkoneksi maka connected successfully. Kemudian programnya diisi di bawahnya, di seperti ini, program bawahnya. Oke, itu penjelasan terkait dengan mengakses MySQL dengan PHP. Semoga minggu depan kita bisa bertatap muka dan mempraktekannya ini mempraktekkan semua ini secara langsung di lab ya. Jadi saya tunggu kalian minggu depan. Semoga kita bisa bertatap muka. Jika ada pertanyaan atau jika ingin berkomentar, silahkan komentar di kolom komentar. Hari ini tidak ada tugas, hanya materi saja yang saya berikan. Kemungkinan tugasnya nanti kita langsung praktek di sekolahan.
Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.